Kasus korupsi di Indonesia sering bikin kita geleng-geleng kepala. Bukannya makin baik dari tahun ke tahun, malah makin di luar nalar. Dari kerugian negara yang fantastis hingga hukuman yang terasa nggak masuk akal. Gak heran Indonesia masuk urutan negara terkorup di Asia Tenggara. Ini dia 5 vonis kasus korupsi fantastis yang bikin geleng-geleng kepala di Indonesia. Siapa yang nggak tahu Gayus Tambunan? Mantan pegawai pajak ini terlibat kasus korupsi senilai 28 miliar rupiah. Tahu nggak berapa lama vonisnya? Awalnya cuma 7 tahun penjara, namun pada akhirnya diperberat jadi 29 tahun. Tapi yang bikin heboh, Gayus sempat kedapatan nonton pertandingan tenis di Bali dengan menggunakan wig sebagai samarannya. Dan nggak hanya itu, ia juga ketahuan jalan-jalan ke luar negeri saat masih menjadi tahanan. Berikutnya Setia Novanto, siapa yang tak kenal mantan ketua DPR yang jadi sorotan satu Indonesia ini. Novanto terseret kasus mega korupsi proyek EKTP yang sukses menggoyang keuangan negara hingga rugi fantastis 2,3 triliun rupiah. Vonis pengadilannya, ini yang agak bikin geleng-geleng, cuma 15 tahun penjara. Yang bikin kasus ini makin legendaris bukan cuma nominal fantastisnya, melainkan drama di baliknya. Siapa sih yang bisa lupa drama tiang listrik yang bikin satu Indonesia geleng-geleng? Mobil mewah, tiang listrik, sama benjolan yang katanya segede bakpao. Pinter banget ya koruptor di Indonesia bikin drama. Skandal Jiwasraya, salah satu kasus korupsi yang paling mengejutkan. Bagaimana bisa dana nasabah yang harusnya aman malah digelapkan dengan cara yang sangat tidak bertanggung jawab, merugikan negara sampai 16,8 triliun. Pelakunya adalah Hendris Rahim, mantan dirut Jiwasraya, dan Heru Hidayat, komisaris PT Trada Alam Merah. Keduanya divonis penjara seumur hidup. Begitu juga Joko Hartono Tirto yang menerima vonis seumur hidup. Meskipun hukuman sudah dijatuhkan, banyak nasabah yang tetap kehilangan masa depan mereka karena kasus korupsi ini. Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial. Di tengah pandemi, saat rakyat lagi susah-susahnya, Juliari malah potong dana bansos COVID-19 sampai 16,7 miliar rupiah buat kepentingan pribadi. Padahal dana itu harusnya buat sembako, masker, dan kebutuhan pokok masyarakat. Hukumannya, seperti yang kalian tahu, hanya 12 tahun penjara. Kasus ini benar-benar bikin banyak orang merasa keadilan cuma untuk mereka yang punya kuasa. Yang ini lebih gila lagi. Kerugian negara dari kasus mega korupsi PT Timah Tbk mencapai 271 triliun yang diduga kuat manipulasi izin tambang dan gelapkan hasil produksinya. Tapi tahu nggak vonisnya berapa lama? Cuma dituntut 6,5 tahun penjara. Bahkan jumlah kerugiannya ini lebih gede dari anggaran pendidikan nasional selama setahun. Hakim yang memberikan vonis patut dicurigai nggak sih?